kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Shalom Bapak Ibu sekalian terkasih. Bagi Anda yang menggunakan smartphone, jangan khawatir, Anda bisa swipe kanan kiri atas bawah, cari halaman yang dimana saya share mengenai lirik lagunya, ya Bapak Ibu. Selamat datang di BW Weekend. Di BW Weekend ini edisinya sedikit berbeda dari yang biasanya, ya. Kalau BW biasanya Senin sampai Sabtu adalah pembekalan, seperti kalau kita mau pergi kerja, mau sekolah, lalu orang tua kita siapin bekal atau sarapan di rumah, atau buat sarapan pagi-pagi sebelum kita beraktivitas. Nah, kalau BW Weekend ini adalah waktu santai Bapak Ibu. Santai dalam konteks bagaimana kita bercengkrama di satu pertemuan, lalu kita saling berbagi pengalaman selama sepanjang pekan ini. Kita mengalami apa saja, lalu kemudian ada kejadian apa saja, dan bagaimana campur tangan Tuhan juga menyertai setiap langkah kehidupan kita, ya. Hal-hal yang kita alami selama satu pekan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak seperti biasa kita buka dengan doa Bapa kami. Kita harus sepakat sebelum kita nanti akan mendengar kesaksian dari salah satu sahabat BW kita yang juga pilgrims, ya Bapak Ibu, peziarah juga. Beliau peziarah grup bulan Juli tahun 2022, ya. Nah, nanti beliau akan sampaikan sendiri, dan puji Tuhan, ketika beliau menyampaikan sesuatu pas banget dengan apa yang akan saya bagikan hari ini mengenai temanya. Agak berbeda dari Yosua, ya Bapak Ibu, karena kalau hari Sabtu temanya bebas, ya Bapak Ibu, ya. Jadi kita belum melanjutkan ke Yosua, nanti lanjutnya lagi di hari Senin. Nah Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama kita satu dalam doa bersama suami Anda, bersama anak-anak, ya. Bagi yang mendengar juga, saya percaya kalau Anda ikut berdoa, maka Anda juga akan mendapatkan sesuatu pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Akhir pekan ini kami mau berterima kasih apapun keadaan kami, bagaimanapun persoalan, dan termasuk juga bagaimana kami terpesona dengan cara Tuhan menyatakan kebesaran kuasa Tuhan. Pernyataan Tuhan itu real, nyata di dalam kehidupan kami secara utuh. Sebagai manusia yang hidup begitu natural, alam natural ini bisa Engkau intervensi dengan kuasa-Mu yang supranatural. Namun ketika itu terjadi dalam kehidupan kami, mengambil alih semua yang gak penting, dan Tuhan ganti dengan sesuatu yang luar biasa, yang kami katakan sebagai anugerah, sebagai mujizat. Bapa kami, secara kasat mata, kami tidak bisa melihat dengan mata jasmani kami, tetapi kami hanya bisa merasakan dan melihat dengan mata rohani kami. Kami bisa somehow tidak mengerti juga, kok bisa seperti rasa dipeluk Bapa, kok bisa rasa seperti ada seorang sahabat yang mengasihi kami. Bahkan kami tidak pernah merasa sendirian walaupun secara fisik kami sendirian. Kami tidak pernah merasa lemah walaupun fisik kami lemah. Kami tidak pernah merasa sakit walaupun fisik kami sakit. Dan itu semua adalah cara-Mu untuk menyatakan bahwa aku hadir, aku ada. Kami perlu terus belajar menjaga api kami tidak padam,
memastikan apa yang menjadi pengalaman kami yang sudah pernah kami alami, baik di Mesir, baik di Israel, di Jordan, ataupun pengalaman kami di luar daripada perjalanan ziarah kami. Termasuk juga pengalaman di rumah, di tempat kami melayani, di tempat kami bekerja. Itu menjadi satu bagian yang akan melengkapi rencana Tuhan yang semakin indah pada waktunya Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini, dan kami percaya iblis tidak punya kuasa untuk masuk. Tidak ada panah-panah api si jahat yang bisa menembus. Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Penghulu setan, penguasa di udara, segala penyakit, virus, bakteri yang sedang menjadi kabar yang menakutkan tidak akan menggetarkan kami. Karena kami percaya kuasa darah-Mu sanggup untuk menangkal itu semua. Dan kami aman di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, sebelumnya saya mau minta maaf dulu dan mau izin. Seperti biasa saya akan jadikan beberapa orang untuk membantu saya dalam membantu saya untuk memastikan menjadi co-host ya Bapak Ibu. Nah, bagi yang saya jadikan co-host, saya minta bantuannya untuk mohon izin melihat rekan-rekan yang lainnya dibantu untuk di mute supaya sinyalnya tidak tabrakan ya Bapak Ibu. Jadi memang sifat Zoom seperti itu. Tidak boleh ada tidak boleh ada yang terbuka. Kalau yang satu bicara, apalagi pakai musik, karena saya pakai akustik gitar. Jadi di salah satu menunya memang dia harus cuma satu source gitu, nggak bisa pisah, nggak bisa cabang. Kalau cabang dari sinyal lain, dari gadget lain walaupun jaraknya jauh, karena ini hanya mengandalkan kekuatan sinyal masing-masing. Jadi kalau ada yang kok ini nggak dibuka gambarnya, kok saya harus buka kamera, emang nggak boleh ya? Bukan begitu Bapak Ibu. Anda kalau mau buka kamera sinyalnya kuat nggak apa-apa, tapi kalau buka kamera sinyalnya menjadi lemah, lebih baik tutup kamera, nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu tetap bersama-sama dengan kita ya. Oke, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oh, boleh
Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Boleh sekali lagi sama-sama katakan. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Dia hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Dia ada di hadapanmu saat ini. Yesus ada di dalam hatimu saat ini. Bapa yang baik itu sedang duduk bersama denganmu, sedang berada di dekatmu saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Sambil katakan terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Kau baik buatku. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku katakan terima kasih. Terima kasih. Kau nyata bagiku Tuhan. Kau tak jauh dariku. Kau mengerti setiap tetesan air mataku. Kau selalu bersamaku, lewati setiap persoalan, dan kuasamu sempurna. Oh, janjimu Tuhan selalu datang dan tiba di dalam waktu yang baik. Ajari aku setia, oh setia menunggumu. Kita katakan sama-sama yuk, sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Kiranya Engkau mau melembutkan hati setiap kami ya Tuhan. Karena hati yang lembutlah yang bisa menerima dan mengerti jikalau ada hal yang belum tergenapi. Biarlah pujian ini
semakin menenangkan hati kami, melembutkan hati kami, tidak keras lagi Bapa. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Amin. Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, ya Yesus, ku mau bernyanyi. Tak peduli apapun Tuhan, aku mau nyatakan hatiku ini bisa Kau lembutkan. Tidak akan mudah iri, tidak akan mudah cemburu ketika yang lain sudah digenapi janjinya. Kami tetap setia. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Ya Tuhan, Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Oh, Tuhan. Haleluya. Katakan amin Bapak Ibu. Tepuk tangan yuk sama-sama. Oke, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu sekalian menyimak ya. Ya, jangan sampai ketiduran ya Bapak Ibu walaupun nggak buka kamera. Karena sinyalnya lemah kan ya Bapak Ibu ya. Jangan sambil tidur lagi. Oke Bapak Ibu. Karena kesaksian ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kesaksiannya benar-benar searah linear sekali dengan pesan Tuhan yang akan disampaikan untuk membekali kita di weekend ini. Sebelumnya kita beri tepuk tangan sama-sama buat semua kita yang berkumpul. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Yang pas buka kamera boleh kasih jempolnya, yang di balik kamera juga kasih jempolnya. Kalau sama suaminya, kalau perlu jempolnya di depan mukanya. Kalau suami atau istri yang ketiduran, agak sedikit deketin. Ya, tapi jangan dicolok matanya, Bapak Ibu. Digini-gini gitu loh. Ayo bangun, bangun gitu. Oke, kita punya Tuhan yang dahsyat, katakan. Dahsyat. Sangat dahsyat. Teramat dahsyat. Selalu dahsyat. Siapa namanya Bapak Ibu? Dengan keras. Yesus Kristus namanya. Tuhan yang terdahsyat terhebat. Amin. Puji nama Tuhan ya. Oke Bapak Ibu. Saya akan persilakan berikut ini. Beliau tadi minta izin setelah saya telepon, saya doakan sebelum bersaksi. Beliau sudah minta maaf karena tidak bisa buka kamera karena sinyalnya itu cuma tinggal 2 gitu ya. Tapi saya percaya ya, walaupun nggak buka kamera, kesaksiannya akan membuka cakrawala pemikiran kita, akan membuka pengharapan kita supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Ya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan untuk Ibu Christine Merliana. Shalom Bu. Shalom Abuna, shalom teman-teman PW sekalian, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Saya adalah peserta Tur Nazaret periode Juli 2022. Saya mau menyampaikan kesaksian saya yang saya rasakan sungguh berkesan buat saya ya, karena saya mengalaminya luar biasa. Banyak hal-hal yang membuat saya saya tidak akan pernah lupakan seumur hidup saya. Amin. Saya nggak tahu apakah Tuhan mempercayakan saya lagi untuk pergi ke Sinai lagi atau tidak. Tapi kesaksian ini waktu perjalanan saya dari Mesir menuju Gunung Sinai. Saya mau menceritakan gini. Jadi pada malam hari kami sampai di hotel kan, terus di kompleks Sinai gitu. Nah itu pada saat itu sebentar lagi kata tour leader siap-siap mau berangkat ke Sinai. Nah pada saat itu kami ke kamar masing-masing, cek taruh barang segala macam, beristirahat sebentar, mandi, mempersiapkan diri. Nah dalam hati saya Tuhan ngomong gini, saya akan ketemu kamu di sana. Oh, ini saya pikir ada suara hati sekali, halus sekali ngomong ke saya seperti itu. Saya akan ketemu kamu di sana di Sinai. Jadi pada saat itu sebenarnya saya agak ragu-ragu pergi nggak ya, soalnya kan naik gunung, kayaknya fisik saya, kondisi saya juga kan gemuk gitu kan. Kayaknya berat nih mau ke Sinai gitu kan. Ada yang boleh pilihan, boleh tetap di hotel atau naik ke gunung gitu kan. Tapi saya pikir ibu saya pasti mau naik nih, saya harus nemenin nih gitu kan. Lagi cuma pengalaman seumur hidup. Jadi saya pikir lebih baik saya udah ikut aja deh gitu. Karena ada bisikan seperti itu, saya menjadi ada kekuatan lagi kan. Oke lah gitu. Saya berangkat juga deh, saya nggak tinggal di hotel. Pada saat itu mau perjalanan sempet ketiduran. Jadi pas ketiduran kami ditelepon sama tour leader juga, Bu Christine, udah mau berangkat naik bus gitu kan. Oh kita tuh buru-buru orang terakhir kita sama satu orang lagi, saya lupa namanya siapa. Nah habis itu di kursi tuh dapetnya tuh udah paling belakang gitu kan, paling belakang. Terus saya juga duduk paling belakang, ibu saya juga duduk paling belakang. Nah perjalanan ke sini kan lumayan jauh tuh malam hari. Itu naik busnya bener-bener kondisinya mabok saya. Mabok, perjalanan juga jauh. Oh, itu Ibu Terus udah mabok duluan ya, Bu ya? iya, udah mabok duluan. Oh, iya 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 iya. Udah mabok duluan. Pas nyampe kamar mandi kan pas sampai di sana disuruh ke kamar mandi dulu kan.
itu mabok gitu. Ada bapak-bapak lagi satu yang punya anak 3, saya lupa namanya. Oh, Pak Thomas. Itu ya Pak Thomas juga, ada yang pakai kacamata juga, Ya, itu itu istrinya. bapak-bapak ya. Nah Hmm. itu mabok juga kan, Oh, sampai mabuk. dimintain antimo, di Iya, iya. antimo juga gitu kan. Hmm. Nah, kondisinya seperti itu pas waktu sebelum tiba di depan pintu ya, di awal-awal pintu gerbang situ ya, Ya, yang di Saint disuruh ke Catherine. WC dulu. Saint Ya. Catherine. Nah, udah gitu Abuna bilang, bentar lagi mau ke sana nih. Saya pikir, udahlah, saya paling terakhir aja lah, gitu kan. Biar yang lain-lain dulu kan, gitu. Saya terakhir nggak apa-apa deh, soalnya saya masih mabok. Si Risma namanya. Ya, silakan Bu Christine dilanjutkan. Oh iya. Nah, pada saat terakhir itu kan di toilet, saya udah mabuk, saya minta antimo sama Abuna. Terus saya juga nunggu kan terakhir sampai ngilangin mabuknya gitu kan. Nah, pada saat itu nunggu bus yang naik ke atas kan, kayak mikrolet gitu kan, mau naik ke atas. Itu saya Ya. juga paling terakhir tuh nunggu. Biar yang lain naik dulu kan. Saya terakhir nggak apa-apa lah sama ibu saya kan. Udah pada naik semua, terus nunggu unta. Jadi perjalanan udah mabok, pusing gitu kan. Ibu saya nggak apa-apa tuh, cuma saya doang tuh agak aneh gitu kan. Aduh Tuhan, kok gini amat ya, mau ke sana gitu ya. Aduh, terus pas naik unta juga gitu. Pas masuk kan ibu saya dapetnya terakhir gitu, dapetnya bagus untanya, dia naiknya lancar. Nah, giran saya itu pas awal-awal perjalanan, untanya itu sempat diam, berhenti sebentar, terus kayak mau jatuh-jatuh gitu. Saya agak takut-takut juga kan. Tapi itu pengalaman itu udah percayakan diri aja gitu sama Tuhan, untanya bisa lihat ini gitu kan. Terus ada bintang terang di langit menuntun gitu, kayak saya berasa kayak, wah ini simulasi dulu orang Majus begini nih kalau pergi ke Tuhan Yesus ini kan perjalanannya, wah bintangnya terang banget, unta gitu kan. Jadi Langitnya cuman clear ya, Bu? lihatnya, iya langitnya sangat clear, bintangnya Ya. gede, satu-satu ada bintang terang gitu kan, gede banget. Itu nerangin, jadi nggak perlu senter apapun, itu terang banget gitu kan. Ya. Saya ngikutin terus sambil saya nyanyi gitu kan, di dalam hati saya nyanyi, Tuhan terima kasih banget kesempatannya ini, saya ngalaminnya luar biasa banget gitu kan. Pas pertengahan, waduh, saya nggak nyangka itu untanya itu menekan tulang ekor saya. Karena kan posisi kan untanya juga nggak terlalu besar ya, terus dia punya pelana gitu kan, nggak, udah di paling besar pun ini masih menekan tulang ekor kan. Ya. Aduh sakit Dia banget. memang jenisnya, memang pelananya bukan kayak pelana kuda, memang dia jenisnya kan cuma 2 tiang depan belakang kan. Betul. Dan Iya. itu kalau misalnya nggak ada space itu benar-benar sakit kan. Hmm. Wah itu saya tuh sempet itu terakhir itu teriak di situ karena mabuk itu, karena sakit tuh kayak gelap gitu kan. Itu benar-benar pusing sampai turun dari unta muntah. Saya sampai teriak, itu orang-orang yang di atas kedengeran suara teriakan saya. Iya. Mungkin. Ya, itu kedengeran, Bu. Betul, itu terakhir itu. Jadi orang-orang udah pada naik atas, saya sendirian tuh. Terakhir tuh sama ada ditemenin 2 bapak suami istri, saya lupa namanya siapa. Terakhir sama oma-oma, sama opa-opa. Terakhir juga nemenin saya, takut saya kenapa-napa kan di terakhir kan. Udahlah saya naiklah ke atas kan. Udah nyampe di atas tuh kan. Udah pucet, sakit mah karena kan tegang itu kan, stres karena tulang ekor juga cedera kan. Terus mulai naik tuh mau ke atas lagi, tiba-tiba di kaki bukit gitu kan. Abuna udah naik ke atas tuh, ke paling atas. Nah saya bilang udahlah saya nggak naik deh, saya nggak kuat, udaranya dingin, terus kepala saya pusing. Saya duduk aja di kaki Gunung Sinai itu ada tempat peristirahatan gitu. Yang Saya duduk di situ. di Starbucks ya? Bukan di Starbucks, saya udah naik lagi yang ke atas di kaki Gunung Sinai-nya di atas. Yang di tengah? Iya, yang ada tempat kayak apa ya? Kayak balai gitu ya. Iya. Yang view-nya tuh langsung ke pemandangan Iya, pas
gunung-gunung. Iya, iya, itu yang di tengah berarti. Iya. Ya, Starbucks udah lewat berarti ya, Bu? Berarti Starbucks-nya udah lewat, Iya. terus naik ke atas lagi. Nah, di situ saya nggak naik sampai puncak gitu kan, karena saya Iya. udah nggak kuat. Saya udah pusing, saya udah habis muntah kan, sakit, mah saya tuh sakit, badan saya semua sakit gitu kan. Saya mengalami, aduh, ini sakit banget nih, seluruh badan sakit gitu kan. Terus udah semua pada naik. Nah, saya duduk di situ, ditemenin juga sama oma opa yang nggak sanggup naik Yang ke nggak atas sampai gitu naik kan. ke atas ya. Saya Saya memang duduk di dengar situ, di bawah ada kabar itu. sampai Pak Musa itu kan Ya. nunggu di situ. Akhirnya karena saya udah oke, udah apa lumayan sehatan, saya duduk di situ. Pak Musa naik ke atas lagi gitu kan. Waktu itu kan yang menemani tour leader sana kan, Mesir kan. Local Nah, guide-nya, orang Beduinnya lokal ya. guide, betul, orang Beduinnya. Nah, pada saat yang itu kan sekitar jam 3 jam 4 ya kalau nggak salah ya waktunya. Nah, di situ saya duduk, Tuhan. Saya ini sakit segala macam, jangan sampai saya sia-sia gitu. Saya nyampe ke atas sini, Tuhan katanya mau nemuin saya di sini gitu kan. Tapi saat itu saya ngerasanya itu auranya itu bener-bener tiba-tiba berubah. Terus hadiratnya kenceng banget gitu. Saya nggak pernah ngerasain hadirat Tuhan yang sekenceng itu gitu loh. Nggak apa-apa lah saya nggak naik ke atas, tapi saya duduk di kaki bukit itu. Saya duduk, terus tiba-tiba hati saya pengen nyanyi mau nyembah Tuhan kan. Seluruh tubuh saya tuh kayaknya meresap hadirat Tuhan tuh kuat banget. Tuhan kayak sepertinya ngomongnya, saya sayang sama kamu gitu kan. Saya sayang sama kamu, saya mengasihi kamu gitu. Terus hadiratnya tuh saya rasakan begitu mulia, begitu megah gitu kan. Pernah Ibu rasakan seperti itu sebelumnya? Semegah itu tidak. Iya benar-benar Jadi di hadirat skalanya kalau yang lebih biasa. besar, skalanya lebih Betul. besar. Ini seperti skalanya tuh kuat banget gitu, benar-benar kayak limpahan di bom seperti di bom gitu, limpahan. Iya. Dan Ibu hadirat Tuhannya. apa yang Ibu lakukan? Ibu buka mata atau pejam mata, Ibu sampai nggak lihat kanan kiri, pokoknya langsung masuk di dalam suasana itu. Betul. Jadi yang ada di sebelah saya juga ibu-ibu satu juga ngerasain, kita nangis berdua tuh. Sebelah kiri ibu-ibu yang nemenin saya yang pas terakhir, sebelah kanan mama saya gitu kan. Karena mama saya lihat dia juga nggak mau naik ke atas nemenin saya karena saya pucet banget kan. Iya. Nah, itu saya lihat ibu itu juga nangis. Mari kita sembah Tuhan lagi deh, sembah Tuhan di sini. Itu hadiratnya kenceng banget. Kenceng banget, kuat. Jadi ketika waktu itu tubuh saya sakit kan, itu mulai pulih sakit mahnya. Amin. Terus mulai enakan, terus badannya udah nggak dingin lagi, terus mulai seger gitu, udah sembuhan gitu kan. Tapi hadirat Tuhan tuh, aku sayang sama kamu walaupun kamu ngalamin gini, tapi memang itu seperti cobaan sebelum mendapatkan hadirat yang merasakan hadirat yang begitu besar gitu kan. Saya pikir saya kecewa nggak naik ke atas gitu kan. Ternyata dimanapun saya duduk, kalau memang niat Tuhan untuk menemui saya akan temui kamu di situ. Tuhan tuh bener, Tuhan tuh bener Coba menjamah. ulangi dulu kalimat yang tadi, Bu. Kalau memang kamu niat mau temuin saya akan temuin kamu di situ. Itu ya kalimatnya. Betul. Jadi nangisnya Ibu bukan nangis karena ya kita nggak nyampe di atas deh, terus penyesalan gitu, bukan ya? Tidak. Bukan. Jadi ya? mama saya pinginnya naik ke atas gitu kan, ngerasain ini. Tapi saya nyesal gitu nggak naik ke atas, tapi saya nggak menyesal apa-apa karena view-nya sama dan hadiratnya tuh full. Saya merasakan Tuhan hadir di depan saya. Amin. Dengan kemegahan hadiratnya, dengan gimana sih kalau orang ketemu dengan orang yang sayang sekali sama kamu, itu ngerasanya tuh benar-benar berlimpah. Saya kan pada saat ini kan juga waktu pas datang ke sana kan papa saya sudah meninggal kan, ada mama saya. Saya ngerasakan sayangnya Tuhan, kebapaannya Tuhan tuh luar biasa. Jadi ketika di sana saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya menangis karena Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Amin. Bahwa
hadiratnya tuh melimpah banget. Saya nggak pernah mengalami sekuat itu gitu hadiratnya. Amin. Walaupun sekarang saya ini juga merasakan hadirat Tuhan, tapi di sana tuh benar-benar kuat banget. Karena Iya, Tuhan tuh beda benar-benar ya, niat Bu. nemuin sana. Betul, Iya, beda. betul. Iya. Ka- Jadi akhirnya kan pasti ada dua pandangan antara apa namanya, anggapan bahwa kamu sih nggak naik ke atas, jadinya nggak ngerasain dari mama atau dari mungkin dari siapa. Lalu apa yang bisa Ibu bagikan waktu pada saat itu ketika eh, wah di atas? Karena saya yakin mamahnya Ibu Christine juga mengalami hadirat Tuhan juga luar biasa. Kita cukup lama waktu itu di atas. Betul. Kita mengalami itu juga, mama juga sempat doa kan, di sebelah dia juga nangis diam gitu. Saya juga, pokoknya kita yang ada di situ cuma ada sekitar kurang dari 5 orang ya. Ada bapak, ada kakek-kakek juga. Dan itu nyembah Tuhan pada saat itu ngerasain banget gitu kan hadirat Tuhan di situ. Dan bagi saya dimanapun berada, kalau memang Tuhan mau menemui saya, bukan itu tidak menghalangi Tuhan untuk bertemu dengan saya, walaupun saya nggak bisa naik ke atas dengan Iya, kondisi fisik saya lemah pada saat itu. Memang iya, kalau Tuhan mau jamah ya jamah, kalau mau Tuhan mau ketemu ya ketemu iya. gitu. Puji Jadi Tuhan saya ya. mengalahkan mukjizat banget. Makanya saya sampai sekarang sangat berkesan sekali karena begitu susahnya naiknya dan susahnya turunnya. Pas turunnya pun saya Iya. sempat So jatuh naiknya susah, turunnya juga sulit ya, Bu. dan saya orang yang terakhir Iya, menuruni itu iya, iya. sampai Saya teman-teman lihat. lain udah menunggu. Dan Ibu masih ingat nggak saya yang nyambut Ibu pertama kali sambil saya kasih tos, saya kasih semangat buat Ibu. Wah, Ibu sudah tergopoh-gopoh itu. Terus baju agak Betul, kotor, saya bilang, Ibu kenapa? Ibu bilang sempat jatuh kan. betul. Saya Iya. sempat jatuh gitu. Jadi waktu naiknya juga sulit, waktu turunnya sulit. Tapi saya tidak punya pikiran negatif apapun. Saya pikir saya worth it lah, maksudnya untuk ketemu Tuhan begini, kondisi babak benyok gini, ini berarti saya akan ingat untuk seumur hidup saya pengalaman ini, bahwa Yes. Tuhan sungguh hadir di hidup saya. Ini pengalaman yang sungguh sangat berharga. Jadi Amin. bukan saya sakit jatuh ini karena saya jahat lah, saya ngomong sembarangan lah pada saat di sana. Enggak, saya merasa Tuhan sengaja membuat seperti itu. Saya babak bonyok, sakit, udah tulang ekor cedera, jatuh di dengkul, Ya. terus sakit mah, badan meriang, masuk angin gitu kan. Tapi saya lihat Tapi besoknya Ibu sehat, Bu. Ke berikutnya betul, lanjut ke pada Israel sama saat Jordan. begitu pas saya pulang, saya doa lagi pas pulang kan, saya doa lagi di dalam kamar, yang lain pada makan siang, saya doa dalam kamar lagi, Tuhan tolong sembuhkan saya. Saya urut badan saya sendiri, saya kerok sendiri, saya makan telur, karena saya udah nggak bisa makan yang lain, telur tidak merangsang lambung kan. Dan Ya. besoknya saya seger. Begitu saya ikut lagi tur perjalanan dari Mesir ke Israel, Bapak tiba-tiba ngajarin saya satu lagu, betapa baiknya Tuhan, yang Ya. Masih ingat lagunya, selalu Bu? ku ingat Coba segala kalau masih kebaikanmu di lagunya. waktu lalu Mm-mm. hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu lah kau sediakan, sungguh besarlah kasih setiamu. Jadi lagu saya yang Bapak ajarkan itu, di situ saya langsung meneteskan air mata. Seakan-akan lagu itu ditulis buat saya. Amin. Yang Benar-benar saya saya sangat ajarin satu tersentuh. bis ya, Bu. Ya, 1 bis, betul. Habis itu pantesan waktu itu Ibu terasa begitu dalam situasi yang khusus waktu itu. Makanya saya lihat
ada sesuatu yang memang dalam hal ini ibu itu penguat di keluarga ibu, masalahnya. Ya, Tuhan Ya, sedang mendemonstrasikan bagaimana seseorang yang kuat itu adalah seseorang yang prosesnya panjang dan berat, berliku, babak belur. Tapi yang pasti dia tetap jalan. betul. Betul ya. Jadi saya setuju Ya, dengan yang Ibu sampaikan tadi. iya. Jadi saya ingat lagi ketika Abuna ngajarin saya lagu itu, Betul, saya ingat lagi tuh selalu ku ingat betul. segala kebaikanmu Ya, di waktu lalu. Jadi pengalaman hidup saya nggak mudah juga. Saya bukan orang yang pandai banget, enggak. Saya juga bukan orang yang benar-benar kaya, enggak juga. Saya merintis dari awal dan hidup saya juga enggak mudah. Tapi Tuhan menolong saya, amin, memberikan saya pekerjaan yang bagus dari tahun ke tahun, ya, amin, amin. mencukupi kehidupan saya. Jadi saya merasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan, gimana Tuhan nolong saya, gimana Tuhan menyembuhkan saya pada saat itu. Jadi saya ingat lagi waktu-waktu lalu dan lagu itu benar-benar seakan-akan tercipta untuk saya gitu. Dan saya diberkati oleh lagu itu yang Bapak ajarkan di bus itu. Puji Makanya Tuhan. sampai sekarang saya ingat banget kejadian itu dan saya tidak akan pernah lupa Ya, sampai saya menutup mata. Bahwa itu pengalaman pribadi di sana sungguh sangat berkesan karena benar-benar hadiratnya kuat banget. Dan di situ Tuhan, saya merasakan Tuhan sayang banget sama saya. Walaupun kamu babak kuyuk, tapi aku sayang sama kamu gitu ya. ya. Tapi Gitu. saya yakin kita sepakat juga bahwa ini semua adalah karena campur tangan orang-orang yang juga mendukung doa. Saya akan buka beberapa rahasia sesuai dengan apa yang ada di kitab suci. Tapi Ibu Kristen ada yang mau ditambahkan atau cukup? Enggak. Cukup. Cukup. Bapak Ibu balik kita Untuk tepuk sementara tangan cukup. untuk kesaksian Ibu Kristen yang luar biasa. Bagaimana besar dan dahsyatnya Allah kita, namanya Yesus Kristus Tuhan. Bu Christine tetap semangat, salam hormat buat Bapak ya, dan juga Ya, Ibu kasih dan ya Buna. sama-sama, terima kasih juga Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mau mengacu balik kepada firman Tuhan, lalu baru saya akan jelaskan beberapa hal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Christine tadi, yang relevan sekali dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada banyak orang Kristen yang menganggap bahwa hadirat Tuhan itu hanya ada di gua-gua tertentu pada saat doa-doa tertentu, atau pada saat atau hanya kepada orang-orang terpilih. Tapi saya mau Bapak Ibu membaca Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ya Bapak Ibu. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8 sampai ke-9 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Demikian ada tertulis satu dasar kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya sangat relevan dan sangat sederhana dan aplikatif, nggak jelimet-jelimet kok, nggak rumit. Makanya kadang-kadang ada orang yang kayaknya rumit banget gitu. Ya itu mungkin faktor manusianya ya Bapak Ibu ya, biar kelihatan keren gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan tuh lagi kasih semua tuh pas pada porsinya tepat gitu loh. As simple as that gitu loh. Nggak perlu dibikin kayaknya agak sedikit hiperbola atau misalnya hiperaksi gitu, nggak perlu sebenarnya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Simple kan, tempat kudus. Nggak perlu besar, nggak perlu megah, nggak perlu mewah, nggak dikatakan berapa sikal, nggak dikatakan berapa emas, tembaga, nggak sama sekali. Ya, harus dengan beratnya sekian kilo misalnya. Ya memang ada emas, ada perak, ada tembaga, tapi tidak dengan ukuran yang megah, yang membahana, yang mega gitu ya. Nggak kayak gitu. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi tempat kudus Tuhan itu harus kita sediakan supaya Tuhan diam di tengah-tengah kita. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dan juga Ibu Christine, kalau Anda bertanya, kenapa hadirat Tuhan di Gunung Sinai itu terasa begitu beda dan luar biasa megah dan terasa spesial banget, tidak kalah dengan hadirat Tuhan di Israel,
juga tidak kalah dengan hadirat Tuhan di Nebo. 3 tempat ini memiliki hadirat Tuhan yang sama sebenarnya, tetapi historisnya yang melatar belakangi itu ya. Dan yang luar biasa ketika Bu Christine mengalami hadirat Tuhan, pas banget kalau Anda mundur sedikit, itu perikopnya itu Musa di Gunung Sinai. Jadi kalau saya sambungkan tadi Bu Christine, Anda pasti akan bahagia sekali. Bu Christine dan Ibunda di Gunung Sinai, lalu kemudian Tuhan ngomong sama Bu Christine, ya. Sama seperti yang dialami oleh Musa. Jadi ini menunjukkan bahwa bukan berada puncak secara harfiah. Lalu apakah tidak perlu naik ke puncak? Kalau memang dalam kegerakan diri kita itu digerakkan untuk naik ke puncak, naik. Tapi kalau enggak, stay. Nah Bapak Ibu, apa yang jika kita proyeksikan ke kehidupan kita? Seringkali orang berpikir bahwa kedekatan seseorang adalah ketika dia semakin kaya, tambah kaya, dan sangat kaya. Bagaimana jika seseorang itu Tuhan lagi ngomong, kamu belum saatnya untuk sangat kaya. Karena saya ingin menunjukkan kepada kamu bahwa walaupun kamu tidak sekaya itu, ataupun kamu belum sekaya itu, ataupun kamu termasuk keluarga prasejahtera, bagi saya mau menunjukkan kamu bisa menemui saya, dan saya bisa menemui kamu. Jadi bukan karena kita lagi ada masalah, nangis, ketemu sama hadirat Tuhan, jadi langsung gampang nangis. Karena apa? Ingat masalahnya. Tuhan gak mau itu. Tuhan mau adalah ketika engkau menangis di hadapan saya, karena engkau menangis karena engkau tahu betul ada satu pribadi yang sayang dan mengasihi kamu. Ini baru yang namanya bertumbuh. Ini baru namanya orang percaya. Bukan karena masuk ke gereja, lalu kemudian musiknya bagus, lengkap, nangis. Ya, saya kalau ngomong gini memang agak sedikit sensitif ya Bapak Ibu. Kesannya kayak, Abuna ini bilang aja sirik sama pendeta yang kaya raya. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Karena saya hanya mencoba menggambarkan supaya Bapak Ibu dan saya itu benar-benar jadi pribadi yang bukan ditentukan oleh ukuran manusia. Yang dialami Bu Christine, hadirat Tuhan itu tidak ditentukan oleh ukuran manusia. Ukuran manusia pada umumnya adalah sama seperti Musa dong, di atas puncak Gunung Sinai engkau ketemu hadirat Tuhan. Lah sedangkan posisinya rumah-rumah kediaman Yesus Kristus kecil, keluarga kudus mengungsi, nggak ada di atas gunung. Itu di padang gurun, malah di bawah di goa. Tapi saya bisa tetap nangis dan merasakan hadirat Tuhan. Tempat di mana Yesus bersabda melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Tempat Yesus mengutus murid-muridnya, gembalakanlah domba-dombaku. Tetap nangis. Itu di pinggir danau, mana di puncak gunung. Sehingga kalau kita nggak hati-hati, kita menganggap yang satu tidak lebih penting dari yang lain, atau yang lain tuh jauh lebih berharga daripada yang nggak penting. Keseluruhan kehidupan kita tuh sama seperti perjalanan ziarah kita yang dari Israel, entah dari Jordan Israel Mesir atau Mesir Israel Jordan. Tidak selamanya Mesir adalah dosa dan kutuk dan lain sebagainya. Kasihan orang Mesir, orang-orang terkutuk semua berarti. Tidak seperti itu nilai tafsirnya ya. Saya tidak bereksegesis dan tidak bereksegesi. Saya hanya memproyeksikan firman Tuhan yang bisa benar-benar nyata real dalam kehidupan kita. Bahkan kita nggak perlu mengatakan begitu. Kita lihat orang-orang Israel aja. Bahkan orang Israel tidak lebih ramah daripada orang Mesir kok. Kalau kita mulai dari secara ukuran manusianya, orang Mesir jauh lebih ramah, lebih hangat. Tapi kualitas barangnya ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi puji Tuhan, Nazaret nggak pernah kerjasama sama orang-orang yang kaleng-kaleng. Itu yang saya bersyukur. Walaupun ada oknum-oknum. Oke, kita balik ke topik lagi. Lalu hadirat Tuhan dengan ini maksudnya apa, Buna? Dimanapun saudara kerja, apapun jabatan pelayanan saudara, jangan pernah melihat bahwa saya orang paling kudus dan abuni dibandingkan Anda semua. Karena kerinduan kami adalah kalau kami memang dirasa, Anda merasa, abuni itu dekat ya sama Tuhan. Yuk kita sama-sama dekat dengan Tuhan.
Kita bisa sama-sama minta sama Tuhan. Ada saatnya di mana nanti saya dan Abuni akan mendampingi orang-orang yang kami dampingi terus. Nah, Ibu Christine dan Bapak Ibu sekalian ya, ini satu hal yang saya harus sampaikan bahwa hadirat Tuhan itu ada dua. Hadirat Tuhan itu harus seperti ini loh Bapak Ibu. Seperti segitiga gini loh. Coba Bapak Ibu boleh lihat. Begini, ini saya bukan Freemasonry atau bukan, jangan kaitkan dengan hal-hal yang lain ya. Pengertian piramid enggak sama sekali. Tapi ini menurut saya satu pergerakan yang logis. Ketika saya dan grup nanti tanggal 19 Maret contohnya nih, berangkat kan? Nah, berangkat. Di sini ini ada siapa nih di sininya? Nah, gini nih. Ini saya berangkat nih. Di sini nih ada siapa? Ada Abuni, lalu ada keluarga besar OIC, lalu ada siapa lagi? Ada sahabat-sahabat BW yang juga naik. Bedanya, kami naik secara fisik dan juga roh. Bapak Ibu menaikkan doa dalam roh. Nah, ini ketemu yang namanya hadirat Tuhan. Dimanapun orang ini berada, dia disertai dengan kekuatan doa. Ya. Hati kita, seluruh bagian panca indera kita. Hidung tidak lebih mulia daripada mata. Mata bukan berarti lebih berharga daripada telinga. Sekalipun dalam sebuah rumah kudus Tuhan ada kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan, lalu kemudian emas, perak, tembaga. Satu yang lainnya bukan berarti tidak lebih berharga dan yang satu tidak lebih penting dari yang tidak berharga. Tetapi ini semuanya adalah kelengkapan yang harus ada. Katakan sama-sama, kelengkapan yang harus ada. Lalu bagaimana caranya di dalam ritme kehidupan saya ini Abuna? Yang paling penting kelengkapannya adalah seperti disampaikan tadi, Bu Christine mendengar satu impresi di hatinya bahwa selama kamu masih mau menemui aku akan temui kamu dimanapun kamu berada. Jadi Bapak Ibu, selama kita masih diperlengkapi rasa bahwa aku mau ketemu Tuhan, saya yakin Bapak Ibu, misalnya Anda pas nggak bisa bangun pagi, atau pas nggak bisa ikut BW, Anda lagi pergi wisata sama keluarga, saya sangat berkeyakinan, Anda pasti akan ambil waktu sebentar, bahkan mungkin Anda nggak ngajak keluarga memang, tapi sendiri, karena Anda terbiasa untuk apa? Untuk melengkapi susunan rumah Tuhan yang kita bangun bersama-sama, yang secara iman adikodrati ini kita di dalam rumahnya Tuhan, dan Tuhan ada di tengah-tengah kemah kita. Amin. Ini kemah doa kita Bapak Ibu. Makanya saya sangat yakin mujizat demi mujizat akan datang silih berganti. Tinggal kita itu mau tetap setia, berusaha, berdoa, lalu kita racik ke semuanya ini. Setia berdoa dan setia berusaha. Dan jangan lupa, doa juga untuk supaya kita tetap setia, juga doa juga untuk supaya kita tidak kurang semangatnya dalam berusaha. Maka yang dikatakan indah pada waktunya terjadi. Apapun yang kita rindukan. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mengacu dari konteksnya Musa, memang betul mereka keluar dari perbudakan. Lalu disuruh bikin rumah kudus Tuhan. Bapak Ibu kan sudah ciptaan yang baru. Betul nggak? Ada yang melayani. Bapak Ibu sudah nggak muda lagi. Saya pun nanti tidak akan muda lagi. Kita tidak selamanya kecil atau muda terus. Satu hari nambah aja udah berbeda. Nah kemarin itu bisa kita kategorikan Mesir nggak? Silakan. Tergantung dari mana Anda berangkatnya gitu. Kalau Anda dari Jordan ya berarti kemarin Anda Jordan. Tetapi Anda bukan Musa yang hanya melihat saja. Tapi Anda pastikan Anda juga generasi Joshua yang masuk dan sampai di janjinya Tuhan. Kalau berangkat dari Mesirnya, yaitu
hidup-hidup lama kita misalnya. Dan kita jalani semua dengan mengalami penyertaan dan juga mujizat demi mujizat. Konteksnya nggak ada beda jauh gitu, sama aja. Yang penting adalah ketika kita sudah mengenal Tuhan, nah jangan kita yang ngatur Tuhan itu ada di mana Bapak Ibu. Tapi seandainya Anda bertemu dengan hadiratnya, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam tanda kutip material secara dunia, faktor tokoh secara dunia, jasmani secara dunia, kalangan yang berkumpul secara dunia, level-level tertentu secara dunia, saya boleh jamin dan saya boleh katakan itu namanya the presence of God. Karena ketika yang dialami oleh Bu Christine, saya dan juga yang lain alami. Kami mengalami hadirat Tuhan luar biasa. Bahkan saking luar biasanya, yaitu seperti Bu Christine bilang, ada yang cuma bisa nyanyi. Saya juga bingung, lagu itu dari beberapa tahun sebelumnya nggak pernah saya ajarin sama grup. Tapi khusus di grup Juli itu, 2022 kemarin, lagu itu tuh muncul. Dan ternyata ada yang, ternyata banyak yang belum bisa. Dan ternyata itu pujian cukup lama dari kidung jemaat ya. Jadi ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa kalau kita mau aktif menyatakan mau ketemu, pasti akan ketemu. Masalahnya sikap hati kita kadang-kadang begini. Ngerasain hadirat Tuhan nggak? Enggak, biasa aja. Lalu kita menyalahkan apa? Menyalahkan tempatnya, menyalahkan yang nyanyi, menyalahkan yang khotbah, atau menyalahkan sebelah karena suaranya sumbang. Coba kita telaah lagi. Bagaimana sikap hati kita? Hati ini kan bait. Iman pun juga bait. Seluruh ornamen tubuh kita ini adalah bait. Tempat di mana Tuhan itu bisa ada. Apakah benar hati kita searah dengan pikiran kita? Dengan iman kita bahwa aku mau ketemu Tuhan. Atau aku mau ibadah, rajin beribadah. Itu pemikiran Bapak Ibu. Harus datang nih, kan kalau nggak datang nggak diberkati. Itu pemikiran. Saya yakin sekali, nurani Bapak Ibu dan saya pasti akan bertolak belakang dengan pikiran seperti itu. Karena apa? Bagaimana mungkin Tuhan itu pandang muka? Datang ya, kalau nggak datang saya nggak berkati loh. Itu manusia Bapak Ibu, iya. Kalau Anda nggak datang, Anda nggak kasih persembahan, betul. Dia nggak diberkati maksudnya. Tapi kalau Tuhan tetap berkati saudara, dengan catatan, saudara hidup benar. Lalu yang hidup nggak benar aja diberkati kok. Apalagi kita yang hidup benar Bapak Ibu. Yang belum kenal Tuhan saja, Tuhan berkeadilan. Itu baru Tuhan. Adilnya yang maha, absolut. Tidak membeda-bedakan, absolut. Kudus, absolut. Sekali kudus ya kudus. Nggak bisa nyuruh manusianya hidup di dunia kudus. Begitu nanti kalau kamu sudah masuk surga, saya kasih kamu tempat, kamu bebas ngelakuin semua dosa yang dulu saya di dunia itu saya larang, saya kasih malah fasilitasnya. Itu bukan Tuhan Bapak Ibu, itu hantu. Saya berani katakan itu hantu, kenapa? Karena roh di luar Tuhan itu berkamuflase. Menganggap bahwa ini adalah Tuhan. Menyetir pikiran kita. Sehingga hadirat Tuhan itu pertama nyampainya apa? Di air mata. Kenapa? Nangis apa enggak? Kalau nangisnya itu karena rasa syukur dan merasa, kok saya ngerasain banget kayak satu disayang Tuhan banget gitu loh. Bapak Ibu, Abuna nggak pernah nangis. Saya melatih diri untuk tidak menangis pada saat memuji Tuhan itu hampir lebih dari 2 tahun Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya juga berpikir, saya muji Tuhan, tapi saya nangis, saya mewek. Yang ada malah ngeganggu Bapak Ibu semua. Lagi nyanyi-nyanyi. Coba deh, bayangin aja coba. Saya lagi nyanyi. Sebab kau besar, besarmu ajaib. Nah, terus ada jemaat yang baru aja kenal Tuhan gitu. Apa nggak besok kabur, nggak datang lagi Bapak Ibu? Bagaimanapun juga harus menguasai diri. Karena Roh Kudus itu tertib. Iya dong. Tapi kalau Bapak Ibu yang dijamah Tuhan, tidak berkewajiban mengemban sebuah tugas di depan banyak orang, Anda boleh bebas, saudara. Dan tidak perlu harus nangis. Kadang-kadang cuma senyum-senyum. Yang penting apa? Damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Nah,
Yang kedua, selanjutnya ya sebelum saya akhiri. Berarti hadirat Tuhan itu hanya orang-orang yang diurapi. Nah ini. Ada banyak sekali orang berpikir hadirat Tuhan sama urapan itu beda-beda tipis. Sebenarnya nggak beda tipis Bapak Ibu. Itu dua hal yang berbeda. Itu seperti sendok dan garpu. Bukan sendok besar dan sendok kecil. Atau bukan sendok makan dan sendok sayur atau sendok teh. Lalu bagaimana penjelasannya Abuna? Ya, penjelasannya sabar dulu lah. Saya lagi mau belajar untuk tetap konsisten. Sampai jam 5:20. Ini tinggal 5 menit lagi. Ya kan? Saya nggak boleh korupsi waktu. Jadi yang penting hadiratnya sudah saya kasih tipis-tipis dulu ya. Boleh ya Bapak Ibu? Jadi Anda yang mau istirahat silahkan. Yang mau jemur baju gara-gara kemarin-kemarin hujan terus ya nggak usah marah-marah. Tetap pastikan percaya. Tuhan pasti akan tolong kita ya. Lebih sabar menghadapi hujan ya. Bukan tolong bajunya cepat kering. Kadang-kadang kita juga harus inilah. Masa Tuhan suruh jadi ini sih dry cleaning sama laundry. Ya Bapak Ibu sekalian. Apakah saya merasakan hadirat Tuhan, Abuna? Bapak Ibu sekalian, yang membangunkan Bapak Ibu itu adalah hadirat Tuhan. Karena saya dan Abuni mendoakan Bapak Ibu semua. Setiap grup yang berangkat, bahkan setiap malam, di mesbah doa kami pribadi selain mesbah keluarga. Kalau Anda yang bertanya, Abuna ngapain sih? Saya dan Abuni, walaupun kami beda kota, tapi setiap jam 8 sama anak-anak kami bangun mesbah pakai Zoom. Kalau pas lagi urgent gitu nggak bisa, nanti kayak misalnya saya lagi di mana gitu pas lagi nggak ada sinyal ya nggak bisa, saya akan ngomong. Tapi nggak bisa nanti Abuni sama anak-anak. Lalu kemudian pas Abuni lagi nggak bisa, anak-anak berdua kakak adik. Kalau nggak bisa sendiri-sendiri mereka. Nanti bangun pagi ya ketemu di BW kalau mereka sudah baca Alkitab sendiri karena mereka masih sekolah. Itu bukan cara Bapak Ibu. Tapi itu adalah tuntunan hadirat Tuhan. Bukan urapan. Itu tuntunan hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kitalah yang akan menentukan. Apakah kita akan mengizinkan hadiratnya itu melimpah? Berarti hatinya harus besar. Makanya tadi ada pujian kan. Bapa lembutkanlah hatiku. Karena hati yang tidak lembut sulit sekali meresap hadirat Tuhan. Karena hati yang tidak lembut keras. Hati yang keras pikirannya pasti tegang. Berkecamuk. Ada perlawanan. Ada kontradiksi. Tidak bisa nerima semuanya. Karena langsung dibandingkan dengan tokoh A, format B, tempat C, warna yang lain. Tetapi ketika kita mau benar-benar bersih, layaknya kita keluar dari rahim ibu kita tuh telanjang. Yang kita tahu cuma apa sih? Nangis kan. Dan ketika dipeluk oleh ibu kita hanya bisa nangis. Tapi beda nangisnya dari pertama kali tepuk. Setelah diberikan ASI pertama, kita terdiam dan kita tertidur. Dan diberikan ASI lagi, kita semakin kuat. Ada banyak tepukan-tepukan di dalam kehidupan ini kalau kita mau menyikapi dengan positif. Adalah untuk menggugah hati saudara. Kapan kamu nangis di hadapan saya, kata Tuhan. Jangan menangisi hidupmu terus. Kamu gak perlu menangisi hidupmu, ada saya, kata Tuhan sebenarnya. Ayo datang ke saya. Menangislah seperti seorang anak, bayi yang gak bisa ngapa-ngapain di tengah-tengah dunia besar ini. Dan engkau hanya bisa menangis dan engkau berserah. Bayi kan berserah mau diserahkan ke ibunya yang benar atau ke suster. Tapi ketika di ibunya dia tahu betul. Dia cari puting ibunya. Bukan karena bayi bisa nyium susu. Panca inderanya kan belum sempurna. Tetapi itu adalah apa? Tuntunan. Hadirat Tuhan itu seperti tuntunan yang orang psikologi bilang intuisi. Jadi ada begitu banyak yang bisa
bedah ya Bapak Ibu. Tapi ini aplikatif. Ini tidak terlalu melambung tinggi Bapak Ibu. Kita bersyukur kita bisa merasakan hadirat Tuhan setiap pagi. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Gak peduli emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain krimizi. Latar belakang kita beda-beda. Gak masalah. Biarlah kita selalu melengkapi dan selalu lengkap. Supaya apa? Semakin besar takaran hadirat Tuhan yang melimpah setiap pagi. Kalau ada yang bertanya dalam hatinya, apa sih yang saya dapat? Kita buka ratapan ya, saya tutup dengan ratapan. Menangis di hadapan Tuhan itu sama seperti meratap ya Bapak Ibu. Tapi bukan meratapi hidup, tetapi meratap di hadapan Tuhan. Jadi selain mesbah keluarga, kami juga mesbah pribadi. Dan walaupun saya kan belum kenal Abuni, istrinya Abuna, nanti saya pasti kenalin buat yang grup yang akan berangkat nanti. Tapi kalau misalnya yang sudah, karena biasanya pasti begitu. Karena saya bisa berangkat, itu karena keluarga besar. Karena Abuni, doa mama saya, doa mama kedua saya, ya mama istri saya. Lalu kemudian doa anak-anak saya, doa keluarga kedua saya yaitu OIC. Semua karena doa-doa mereka juga. Itu yang prinsip tadi tuh. Saya berangkat, mereka juga doa, berangkat terus. Makanya kita harus terus saling mendoakan supaya kita sampai di tujuannya Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke 22 sampai ayat yang ke 26. Ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Jadi kalau menanti Tuhan banyak teriak-teriak, protes-protes, nggak baik berarti. Jodoh sampai bertahun-tahun. Ya, karena kalau bukan Anda, nggak ada yang bisa, nggak ada yang kuat. Jadi Anda orang yang tepat kalau misalnya memang harus melewati bertahun-tahun Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita taruh tangan di dada. Kita bersyukur dan berterima kasih buat waktu yang sudah Tuhan berikan. Kita bisa berakhir pekan dengan hadirat Tuhan. Kita bisa berakhir pekan dengan saudara-saudara seiman yang walaupun kita tidak kenal secara manusia, tetapi dalam alam roh ini, dalam persekutuan yang manis ini, somehow kita seperti sudah bisa menyatu. Karena apa? Karena itu tadi, Bapak, Ibu, dan saya itu adalah kelengkapan rumah Tuhan di media BW ini. Ada yang emas, ada yang tembaga, ada yang kain kirimizi tua, ada yang perak. Gak masalah. Tapi semuanya itu adalah bagian yang terpenting. Semakin kelengkapan itu ada, semakin bertambah. Saya sangat yakin Tuhan sedang mendemonstrasikan kesetiaannya dan rahmatnya yang dikatakan di firman Tuhan tadi. Selalu baru setiap pagi. Tapi tergantung jiwa kita Bapak Ibu. Tergantung hati kita. Apakah hati kita ini datang menantikan Tuhan? Atau kita selalu membuat Tuhan yang menanti-nantikan kita terus? Karena kita selalu membuat Tuhan nanti ya. Tuhan nanti ya. Tapi artinya berbeda. Tuhan menunggu, kita membuat penundaan. Tetapi ketika kita mau belajar kembali, karena bagaimanapun juga siklus kehidupan manusia, ketika dia semakin bertambah usianya, ilmu psikologi mengatakan, ada beberapa bagian yang mulai berkurang. Kebijakannya berkurang, kedewasaan berpikirnya berkurang, kemampuan bertindak berkurang, kekuatan fisiknya berkurang, metabolismenya berkurang. Terkadang-kadang sikapnya hampir seperti kembali anak kecil. Itulah siklus kehidupan manusia. Dari debu kembali ke debu. Dari bayi ya kembali ke bayi. Seperti itu karakter manusia, siapapun orangnya. Seberapa hebat masa mudanya. Tetapi betapa berbahagialah kita yang mengalami pertumbuhan
Dan kedewasaan bukan hanya pada saat jasmani ini yang semakin dewasa semakin tua, tetapi manusia rohani kita. Katakan sama-sama dengan saya Bapak Ibu, letakkan tangan di dada. Manusia rohaniku ya Tuhan. Kerinduanku adalah manusia rohaniku bertumbuh sama dengan usiaku sekarang. Agar sampai kapanpun dan dimanapun aku kembali ke hadapan-Mu, Engkau mengenal aku. Dan aku sudah mengenal Engkau yang Maha Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang Tuhan panggil pada pagi hari ini. Yang meresponi panggilan Tuhan. Biarlah mereka tetap setia. Besok bagi Bapak Ibu yang melayani, dimanapun Bapak Ibu melayani, biarlah Engkau melayani dengan motivasi yang berbeda. Engkau lebih mengasihi Tuhan. Jiwa dan hatimu hanya menantikan Tuhan. Tidak tertipu oleh hal-hal yang lainnya. Bagi engkau yang sedang dalam tugas, karena terkadang ada tempat kerja yang memang urgent, jangan khawatir, Tuhan bukanlah pribadi yang jahat. Dia pribadi yang berkeadilan. Selama engkau tidak memanipulasi atau menjadikan hambatan itu sebagai fasilitasmu untuk memandang remeh pertemuanmu dengan Tuhan. Tetaplah usahakan untuk bisa bertemu dengan wajah Tuhan. Bagaimanapun caranya. Karena Tuhan berkenan ditemui selama engkau berkenan untuk menemuinya. Dan marilah kita temui Tuhan selagi Ia masih berkenan kita temui Bapak Ibu. Karena tidak lama lagi akan ada masa di mana kita tidak bisa bertemu dengan hadirat Tuhan. Kiranya yang sakit, hadirat ini akan menyembuhkanmu, memulihkan luka batinmu, menghilangkan masa trauma masa lalumu, dan mematahkan segala ketakutanmu. Tetapi roh Allah yang ada di dalammu menguatkanmu, menyehatkan tubuhmu, memulihkan keadaanmu, dan memberkatimu berlimpah-limpah. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Engkau dan seisi rumahmu, keluar masukmu, termasuk Ibu Christine, Tuhan menjaga rahimmu, suamimu, dan keutuhan rumah tanggamu, pekerjaanmu, dan Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya. Tidak hanya untuk satu atau dua orang, tapi bagi siapa saja yang benar-benar mau menemuinya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu. Bu Christine, terima kasih ya Bu Christine. Oh ya, Terima Abuna. kasih Pak. Terima kasih. Makasih ya. Ya, sama-sama. Salam buat suaminya. Tuhan berkati. Ya, Terima kasih Abuni. makasih Abuni. Makasih semuanya ya. Tuhan berkati. Iya, juga Sama-sama Ibu Christine, Tuhan Yesus Bu. memberkati. Terima kasih Abuna. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Abuna. Terima kasih Bu Christine. Selalu sehat. amin. Jangan kembali ya. Amin. Ya, yang buat yang akan berangkat, jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk stretching ya. Jari-jari, tangan-tangan, kepala-kepala ya. Ya, untuk besok Bapak Ibu, kemarin ada yang nanya, Abuna kalau hari Minggu BW ada apa enggak? BW-nya enggak ada, tapi linknya ada. Ya kalau misalnya Bapak Ibu mau join di linknya BW, cuman memang link BW kalau hari Minggu menyatu dengan ibadah raya di gereja tempat di mana kami berkumpul ya, di mana saya gembalakan dan Abuni gembalakan. Enggak masalah ya. Karena kami, kenapa namanya OIC, One in Christ? Karena memang Tuhan kasih kerinduan, semua orang boleh datang kok. Karena bagi kami gereja itu keluarga ya, keluarga adalah gereja Tuhan, jadi feel free untuk join.
Nggak ada maksud lain apapun. Tapi kalau mau ketemu lagi hari Senin, kita bahas lagi yang Yosua. Oke? Yang penasaran sama perbedaan hadiah sama urapan, sabar-sabarlah ya. Kita ketemu lagi di weekend berikutnya. Tuhan berkati Bapak Ibu, selamat berakhir pekan. Sehat selalu, jaga kesehatan. Lagi musim hujan, jangan lupa bawa payung Bapak Ibu. Karena tukang ojek sekarang udah nggak ada lagi ojek payung Bapak Ibu. Ya, saya sempat kemarin kok ojek payung nggak ada ya? Pas banget di sebelah saya, ruko warnet, itu isinya anak-anak ojek payung semua. Mereka pada main Mobile Legend di warnet. Waduh, ojek payung sekarang naik status ya Bapak Ibu ya. Udah pada punya smartphone soalnya. Oke, selamat bekerja. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. God bless. Kasih Iya, terima kasih sama-sama. Tuhan berkati. Terima kasih Abuna dan Abuni. Ya, terima kasih juga. Sama-sama Ibu, sama-sama Bapak. Iya. Ya, itu biasanya jam segini tukang sayur sudah mulai datang Bapak Ibu. Oke. Tuhan berkati ya Pak, Bu. Shalom, saya izin pamit. Terima kasih. Bu Risma. Sorry. Saya baru kelihatan ini. Sorry maaf Bu Risma. Bu Leon kemarin ulang tahun ya Bu Risma. Iya Pak. Iya. Bu Leon hadir nggak di sini? Saya nggak di situ, lagi di rumah anak. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya izin agak siangan, mungkin saya telepon Bu Leon ya. Tapi saya tergerak untuk mendoakan Bu Risma, boleh Bu? Boleh? Boleh ya, Bapak Ibu. Sebelum kita pamit dengan seberapa yang ada, kita satu dalam doa ya. Kita mau mendoakan Bu Risma. Bapak Surgawi, kami bersatu dan bersepakat sebelum kami berpisah. Terima kasih. Beberapa hari yang lalu, putri dari Bu Risma berulang tahun. Bu Len berulang tahun bertambah 1 tahun di usianya. Kami memohon dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa rancangan Tuhan atas hidup Bu Risma memiliki putri Bu Leon adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Setiap hal bagian yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan beliau sebagai seorang ibu, seorang sahabat dalam hidupnya Bu Leon, itu akan membuat Ibu Leon semakin hari semakin mengasihi beliau dan juga mengasihi Tuhan. Tuhan berikan kekuatan buat Bu Risma, kesehatan, bisa mengayomi Ibu Leon supaya bertambah 1 tahun. Doa kami tetap sama, kami percaya Tuhan akan kirimkan yang terbaik, yang tepat dan yang benar. Sehingga Bu Risma pun boleh berbahagia dengan rencana Tuhan yang benar di dalam kehidupan Bu Leon. Berkati Tuhan Bu Leon yang saat ini walaupun tidak ikut, tetapi melalui Ibu Risma sampaikan, hamba percaya kuasa doa ini akan sampai di Ibu Leon. Sehingga Ibu Leon tetap setia, tetap bekerja keras, namun tetap juga percaya bahwa ia pun akan mengalami segala kebaikan Tuhan sama seperti yang dialami oleh Bu Risma di masa hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama Bu. Ya, jangan lupa doakan Bu Leon. Berkatnya dari ibunya biar langsung nyampe. Soalnya itu langsung, soalnya kan 9 bulan di kandungan. Oke, Bu Risma, makasih ya Bu. Terima kasih Pak Abuna. Iya, Tuhan berkati Bu. Iya, sama-sama. Baik Abuni, baik semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam Minggu. God bless. Yuk, Pak.